Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reginarda Exetia Pisang. Saya merupakan siswi kelas 10 dari SMAS Santo Franciscus Xavierus Ruteng. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang teks biografi. Sebelum saya lanjut ke materi, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua. Kira-kira siapa sih tokoh favorit teman-teman? Nah, kalau teman-teman semua punya tokoh favorit, tentu saja teman-teman sudah tahu bagaimana saja tentang latar belakang dari tokoh tersebut. Apalagi tentang biodatanya, dari segi namanya, tempat tanggal lahirnya, serta tentang riwayat pendidikan maupun lain-lainnya. Nah, di sini teman-teman kita akan belajar tentang teks biografi. Nah, sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa itu teks biografi. Nah, teman-teman, kata biografi ini secara harfiah berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang bermakna hidup dan grafien yang berarti tulis. Nah, biografi merupakan tulisan tentang kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain berdasarkan fakta, data, dan peristiwa atau kejadian yang dialami. Lalu, apa sih isi dari teks biografi itu? Nah, teks biografi ini berisi yang pertama itu ada biodata. Biodata ini di dalamnya ada daftar nama dan dengan data kelahiran. Yang kedua itu berisi pandangan, sikap perasaan, dan pemikiran. Dan yang ketiga, peristiwa atau kejadian yang dinilai penting. Lalu, membaca teks biografi juga dapat bermanfaat bagi pembaca, karena tokoh yang diceritakan adalah orang yang berpengaruh, sudah sukses, orang yang berjasa, dan sebagainya. Lalu, yang berikutnya, untuk memahami isi teks biografi, teman-teman semuanya perlu memperhatikan ide pokok dan ide penjelas di dalamnya. Yang pertama itu, apa sih ide pokok itu? Jadi teman-teman, ide pokok merupakan sebuah topik yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Karena itu, bentuk kalimatnya bersifat umum. Nah, letak ide pokok ini umumnya mengikuti letak kalimat utama, yaitu awal paragraf atau deduktif, akhir paragraf atau induktif, dan campuran. Nah, contohnya itu yang pertama ada ide pokok pada paragraf, pada awal paragraf, yaitu deduktif. Pada cerita berikut, ceritanya Aman Datuk Madjoindo lebih dikenal sebagai penulis cerita anak-anak. Ketenarannya sebagai penulis cerita anak disebabkan profesinya sebagai pengaruh rubrik cerita anak-anak di majalah Panji Pustaka. Di majalah mingguan ini, ia sering mempublikasikan cerita anak. Sudah tidak terhitung jumlah cerita anak yang sudah ditulisnya selama bekerja di majalah tersebut. Nah, teman-teman, kira-kira apa sih ide pokok dari paragraf tersebut? Nah, betul sekali. Jadi, ide pokok dari paragraf di atas ini adalah Aman Datuk Madjoindo yang merupakan seorang penulis cerita anak-anak. Selanjutnya teman-teman, kita akan belajar tentang apa saja struktur dari teks biografi. Nah, yang pertama itu ada orientasi. Orientasi ini teman-teman berisi tentang pengalaman tokoh yang diceritakan dan gambaran awal seorang tokoh tersebut. Yang kedua itu ada peristiwa dan masalah. Tokoh mendapatkan suatu kejadian atau peristiwa dalam hidupnya, mulai dari kejadian seorang tokoh terpuruk dalam masalahnya, sampai dengan menggapai cita-cita sehingga sukses sampai sekarang ini. Yang ketiga itu ada reorientasi. Reorientasi ini berisi tentang pandangan seorang penulis terhadap tokoh yang diceritakan dalam teks biografi. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan menelaah tentang penggunaan tanda baca dan kata serapan dalam teks biografi. Menelaah penggunaan tanda baca dan kata serapan dalam teks biografi. Secara lengkap, kaidah penggunaan tanda baca terdapat dalam PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dalam PUEBI tersebut,
tidak hanya mencakup kaidah tanda baca, tetapi juga pemakaian huruf, penulisan kata, dan penulisan unsur serapan. Apa sih teman-teman kata serapan itu? Jadi, kata serapan ini adalah kata yang berasal dari bahasa asing, yang telah diintegrasikan ke bentuk bahasa dan telah diterima penggunaannya secara umum. Berfungsi untuk memperkaya kosakata dan memberikan pengetahuan lebih tentang bahasa asing kepada pemakaian bahasa Indonesia. Contoh katanya itu ada stabilitas. Lalu, kata serapannya adalah stability. T-nya merupakan bahasa Inggris menjadi tas. Lalu, kita akan belajar tentang ciri kata serapan. Ciri kata serapan yang pertama itu adalah memiliki makna tunggal. Yang kedua, tidak memiliki sinonim dan anonim. Yang ketiga, maknanya tidak berubah. Lalu ada jenis-jenis kata serapan. Kata serapan memiliki 3 jenis. Yang pertama itu ada adopsi, yang kedua ada adaptasi, dan yang ketiga ada terjemahan. Nah, teman-teman, kita akan mempelajari ketiga jenis kata serapan tersebut. Jadi yang pertama itu tadi adalah adopsi. Adopsi merupakan proses penyerapan kosakata asing dengan makna yang sama ke dalam bahasa Indonesia tanpa mengubah ejaan, pengucapan, dan penulisan. Contohnya adalah film dari bahasa Inggris yang kemudian di diubah ke dalam bahasa Indonesia dengan ejaan yang sama, yaitu tetap film. Yang kedua itu ada adaptasi. Adaptasi merupakan proses penyerapan kata asing yang digunakan karena memiliki makna sama dengan bahasa Indonesia, namun kata tersebut telah mengalami perubahan dan ejaan. Nah, contohnya itu adalah bisnis. Bisnis ini adaptasi dari bisnis juga, dari bahasa Inggris. Lalu, yang ketiga ada terjemahan. Terjemahan merupakan penyerapan dengan mengambil konsep dasar yang ada pada bahasa asalnya, kemudian kata tersebut dicari terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Contoh, uji coba terjemahannya adalah try out. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan mempelajari tentang ciri kebahasaan dari teks biografi. Ciri kebahasaan dari teks biografi yang pertama adalah kata ganti atau pronomina. Jadi, kata ganti dipakai untuk mengacu pada kata benda atau nominal lain. Kata ini sering digunakan untuk menggantikan nominah yang sudah diketahui agar tidak disebutkan berulang-ulang. Kata ganti biasanya terletak pada subjek atau objek. Seperti yang pertama itu kata ganti orang pertama, yaitu saya dan aku. Kata ganti orang kedua, kamu, Anda, dan engkau. Dan kata ganti orang ketiga itu dia, belia, dan beliau. Lalu yang kedua itu ada kata kerja material. Kata yang menunjukkan aktivitas yang sedang dilakukan subjek atau menunjukkan adanya tindakan fisik atau mental. Contohnya, Ki Hajar Dewantara membentuk komitmen Bumi Putra. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kata kerja aktivitas mental dengan kata-kata penanda urutan waktu. Jadi, kata kerja aktivitas mental merupakan jenis kata kerja yang mengutarakan suatu respons atau reaksi individu terhadap sebuah sikap, kondisi, dan pengalaman tertentu. Yang kedua, kata-kata penanda urutan waktu. Terdiri atas kata penghubung atau konjungsi, kata depan atau preposisi, dan kata benda atau nomina yang berkenan dengan urutan waktu atau kronologis. Contoh, pada masanya Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai penulis yang andal. Nah, yang terakhir ini teman-teman, menulis teks biografi. Menulis teks biografi langkah-langkahnya yang pertama adalah memilih tokoh atau sosok. Yang kedua, menentukan teknik pencarian data. Yang ketiga,
memilih data yang relevan tentang toko. Yang keempat, menyusun kerangka tulisan. Yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi bentuk biografi. Yang keenam, merevisi kembali hasil tulisan yang utuh. Dan yang terakhir adalah mempublikasikan hasil karya tersebut. Nah, teman-teman, jadi sekian saja penjelasan singkat tentang materi biografi dari saya. Saya berharap dari video ini dapat menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih.